Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, para siswa sekalian? Mudah-mudahan kalian dan kita semuanya senantiasa masih mendapatkan nikmat kesehatan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kemarin kita sudah belajar bersama tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek ekonominya, dari aspek budayanya. Adapun sekarang kita belajar bersama-sama tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek ekonominya. Sekali lagi, dari aspek ekonominya. Baiklah para siswa sekalian, jika ditinjau dari aspek ekonomi, kehidupan manusia pada zaman prasejarah mengalami perkembangan. Berawal dari pola hidup yang sangat sederhana, pola kehidupan mereka berkembang menjadi lebih maju. Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan tingkat kepintaran mereka. Jadi ada fase-fase di mana kehidupan di masa itu dari yang betul-betul primitif ya, dari keadaan yang serba sederhana, mengandalkan alam dan juga peralatan yang seadanya, kemudian mengalami fase peningkatan seiring dengan mulai dikenalnya teknologi yang meskipun dikatakan sederhana namun sudah membawa dampak yang nyata bagi manusia pada saat itu. Pada masa praaksara dari aspek ekonominya, ini bisa digolongkan ke dalam 4 zaman. Yang pertama, zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada zaman ini, masyarakat prasejarah memiliki sejumlah ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki akal dan kecakapan yang masih sangat terbatas. Hidup di dataran rendah yang dekat dengan sumber air, ya tentunya untuk memudahkan dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya, minum, mungkin mandi dan seterusnya. Mata pencarian pokok, berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi saat itu belum dikenal adanya bagaimana untuk dalam mencukupi kebutuhannya itu dikenal dengan sistem-sistem yang sekarang kita rasakan ini, tapi masih mengandalkan dengan sistem berburu dan mengumpulkan makanan. Yang keempat, hidup secara berkelompok dalam jumlah yang kecil untuk saling melindungi dari binatang buas. Ya. Berkelompok-kelompok, tidak sendiri-sendiri ya. Jadi di sini pentingnya kita itu untuk bergabung dengan masyarakat, karena tentunya dengan hidup berkelompok kayak sekarang ini di masyarakat kita tentu akan memiliki nilai yang lebih ya. Ketika ada apa-apa maka akan ada yang datang membantu ya. Kita tidak bisa hidup sendirian karena di masyarakat saat itu saja sudah dikenal sistem kelompok, di mana sistem kelompok ini tentu akan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ketika nanti sakit atau ada bahaya, akan dibantu oleh kelompok yang lainnya. Jadi hidupnya secara berkelompok dalam jumlah yang kecil untuk saling melindungi dari binatang buas. Yang kelima, hidup berpindah-pindah, nomaden, tidak menetap. Ya. Bergantung pada ketersediaan makanan di suatu tempat. Ya. Jadi dari satu tempat begitu sudah cadangan makanan habis, maka akan pindah ke tempat yang lainnya yang di situ masih menjanjikan untuk penyediaan makanan bagi kelompok-kelompok tersebut. Kemudian yang keenam, alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, terbuat dari potongan batu, tulang, dan kayu yang tidak dibentuk. Jadi sangat-sangat sederhana sekali. Kita bisa membayangkan kalau itu ke belakang ya, belum ada piring, belum ada pisau dan seterusnya. Jadi betul-betul masyarakat yang sangat-sangat terbelakang saat itu.
Kemudian zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ini sudah mulai tingkat lanjut. Pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini, ciri masyarakatnya adalah sebagai berikut. Berburu dengan menggunakan alat berupa kapak batu, tongkat, dan tombak kayu. Ini sudah dikenal alat untuk berburu ya. Pada masa ini perburuan telah menjangkau daerah yang cukup jauh ya. Pada saat seperti itu perburuan telah menjangkau daerah yang cukup jauh. Proses pengumpulan makanan tidak hanya dilakukan di sekitar tempat tinggal, tetapi mencakup daerah lainnya lebih jauh lagi. Yang ketiga, bertempat tinggal di gua-gua, tentu untuk melindungi dari panas dan hujan. Kemudian keempat, hidup berpindah tempat ketika ketersediaan makanan berkurang. Nah, sama masih nomaden, belum menetap. Masih menggantungkan alam betul saat itu. Yang kelima, alat-alat yang digunakan masih berbentuk kasar. Terbuat dari batu, tulang, dan tanduk yang lebih tajam dan runcing. Jadi di fase ini pun juga masih kelihatan betapa sederhananya masyarakat saat itu. Masyarakat di masa pra-aksara. Yang ketiga adalah zaman bercocok tanam. Pada masa ini telah terjadi perubahan pola hidup yang mendasar. Dari pengumpulan makanan food gathering menjadi penghasil makanan dengan cara bertani dan beternak food producing. Jadi sudah mulai dikenal adanya sistem bertani, meskipun mungkin sangat sederhana, namun sudah dikenal adanya proses bagaimana mereka ini mampu bertahan tidak hanya mengandalkan alam, tapi dengan budidaya yang mereka lakukan berupa pertanian yang mungkin masih sangat-sangat sederhana dibandingkan sekarang yang serba maju. Nah, ciri-ciri masyarakat pada zaman bercocok tanam ini ada beberapa ciri, ada 5. Yang pertama, hidup menetap daerah dataran rendah setelah berkelompok dan sudah memilih pimpinan. Nah, ini jadi kita bisa belajar dari sini di zaman bercocok tanam ini bahwa masyarakat saat itu sudah mulai menetap daerah dataran rendah. Kenapa? Satu, mereka akan mudah mendapatkan sumber mata air. Ya. Yang kedua, tentu tanahnya akan lebih mudah digarap dibanding jika mereka bertempat tinggal di daerah pegunungan-pegunungan yang tentu aksesnya sangat sulit ya. Untuk mendapatkan air bersih juga tentu akan kesulitan. Mereka di dataran rendah. Karena dataran rendah itu daerah-daerah yang subur. Dan juga mereka sudah mengenal pemimpin. Ya. Dalam Islam, jika kita itu safar, bepergian, maka diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin, amir dalam perjalanan. Itu nanti akan lebih memudahkan dalam koordinasiannya. Tidak berjalan sendiri. Di sini juga sudah dikenal adanya pemimpin. Kalau mungkin sekarang ya, kalau itu kelompok kecil skupnya ya ketua RT, ketua RW atau padukuan jika sudah makin banyak ya. Jadi dikenal saat itu adalah pemimpin. Yang kedua, sudah mengenal cara bercocok tanam, mengolah tanah dan memelihara hewan. Nah, ini sudah semakin maju ya, semakin pintar mereka. Sudah bagaimana bercocok tanam, mengolah tanah dan itu dengan cara-cara sederhana, masih sederhana. Dan juga memelihara hewan untuk diambil dagingnya dikonsumsi. Yang ketiga, mulai menguasai cara menyimpan makanan dan mengawetkan makanan secara sederhana. Mulai dikenal untuk bisa mengawetkan makanan, bisa bertahan beberapa hari ke depan. Dan juga sudah alat-alat yang dipergunakan terbuat dari batu dan bahan lainnya sudah diasah. Jadi sudah mulai dirapikan, diasah, diruncingkan sehingga lebih mudah di dalam melakukan perburuan. Zaman berikutnya adalah zaman perundagian. Perundagian ini berasal dari kata undagi, yang berarti tenaga ahli atau seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan tertentu. Nah, pada masa ini masing-masing orang dalam masyarakat sudah mulai melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Ciri-ciri masyarakat pada zaman perundagian adalah sebagai berikut. Sudah membentuk kelompok kerja
dalam bidang pertukangan. Nah, ini sudah semakin maju lagi. Sudah mengenal pertukangan, tentu mereka sudah mengenal istilahnya tempat tinggal meskipun sangat sederhana. Ya. Di saat itu sudah mengenal status keanggotaan dalam masyarakat berdasarkan tingkat kekayaan. Sudah mengenal status keanggotaan dalam masyarakat berdasarkan tingkat kekayaan. Yang ketiga, sudah mengenal teknik pengolahan logam. Ini semakin maju lagi kan. Sudah mengenal logam. Yang keempat, sudah membuat perhiasan dari emas. Nah, ini sudah semakin jauh dibandingkan dengan masyarakat yang berburu sederhana tadi. Yang kelima, sudah membuat tempat ibadah terbuat dari batu-batu besar. Nah, ini tempat ibadah mereka saat itu karena masih pemujaan pada benda-benda sehingga dari batu-batu besar. Yang keenam, sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme, demonisme. Kepercayaan bahwa ada roh-roh yang memiliki kekuatan yang mampu untuk memberikan mantra dan seterusnya. Yang ini di dalam agama kita tidak diperkenankan seperti ini ya. Jadi Islam ini adalah agama yang syamilah, yang kamilah, yang sudah sempurna. Hanya mengakui Allah sebagai Rabb satu-satunya yang untuk diibadahi, tidak ada yang lainnya. Ya. Jadi pada masa ini sudah dikenal adanya agama kepercayaan. Ya. Namun Islam adalah agama yang sempurna, yang menjadi agama yang dibawa oleh para nabi. Ya. Jadi ini hanya kita membahas seperti ini untuk mengetahui saja tingkatan masyarakat pada saat itu. Sebagai tambahan bahwa pada masyarakat praaksara, pemimpin kelompok disebut primus inter pares, yang berarti yang pertama di antara yang sama. Di sini ada yang perlu kita sampaikan bahwa ketika kalian diberi tanggung jawab untuk memimpin, biasakanlah untuk tidak menganggap diri kalian lebih dari yang lain. Kebiasaan ini akan membentuk sikap demokratis dalam diri kalian. Jadi kalian dipilih itu bukan berarti kalian terbaik, yang terbaik. Jadi tanggung jawab yang ada pada diri kalian ketika disuruh menjadi pemimpin, entah itu ketua kelas dan seterusnya, itu bentuk kepercayaan dari teman-teman kalian agar kalian yang dipilih tadi bisa menjadi ketua kelas, misalnya yang paling kecil menjadi ketua kelas yang baik, yang bertanggung jawab, tidak merasa ini aku loh, itu enggak boleh. Jadi di sini ada pelajaran yang penting yang perlu kita petik dari masa praaksara, ditinjau dari sisi ekonominya. Baiklah anak-anakku sekalian, para siswa sekalian, inilah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon bagi yang tugas-tugasnya belum lengkap, ya, kita sebentar lagi akan meng-share lewat Google Form tugas dan ulangan harian pertama bagi siswa, bagi santri yang belum tuntas dan belum ikut. Kita akan share lewat Google Form. Nanti kalian tinggal mengeklik dan mengerjakan dan tidak perlu pesertanya lagi diaktifkan lagi. Selama nilainya masih belum bagus, kalian bisa mengulang-ulang lagi ya dari Google Form tadi. Jadi tidak perlu menjabri saya lagi karena sudah dibuat lebih mudah. Ini yang bisa Ustaz sampaikan, kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, jaga kondisi, senantiasa terus beribadah, jangan lupa membaca Al-Qur'annya, senantiasa berbakti pada orang tua, dan selalu mengisi waktu-waktu yang ada untuk ketaatan kepada Allah. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap Ustadz dan semuanya, kalian semuanya bisa berjumpa dengan Ramadan dan bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang telah dituntunkan dalam agama kita oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa tetap terus berada di atas jalan yang lurus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.